mahasiswa PPG dalam jabatan buat 3 2025 di Staf Negeri Empu Puturan Singaraja. Saya bertugas di SMA Negeri 39 Jakarta. Saya siap melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Halo semuanya. Om Swastiastu. Mari sebelum kita memulai pembelajaran, kita melantunkan terlebih dahulu puja Dewi Saraswati. Semoga Sang Hyang Dewi Saraswati senantiasa menuntun kita dalam menuntut ilmu. Tolong salah satu memimpin puja Saraswati. Siapa yang mau memimpin? Oh, pintar. Naro, silahkan. Mande Naro. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita melantunkan puja Saraswati yang satu hari. Ajari. Saraswati puja mulai. Om Saraswati Namastuhya Parare Kamarupini Siddhi Rambang Karesyami Siddhi Bhavatumi Sada. Om Santi Santi Santi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baik, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Iwayan Prameswa hadir. Ana Agung Ayu Andraina Sawitri. Oke, I Gusti Putu Saputra. Ibu Tu Agastya Arya. Ayuning Arda Nareswari. Made Gede Prasida Narotama. Nilusaka. Gede Adiatmika. Pande Made Setiawati. Made Ayunita Handianti. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, kita perlu tahu sekarang itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama apa coba? Bangun pagi hebat. Ada yang sudah bangun pagi belum? Coba Dewa, jam berapa bangun Dewa? Jam 5 pas Bu. Jam 5 pas. Habis bangun pagi, apa lagi? Krisna kalau habis bangun pagi ngapain dulu coba? Habis bangun pagi itu saya Mandi. ke tempat tidur. Oh iya, dia bangun pagi? Mandi sembahyang. Ya betul, bangun pagi, mandi sembahyang. Yang ketiga itu berolahraga. Jadi kita kalau bangun pagi itu, kita jangan lupa kita ingat dulu kepada Sang Pencipta kita. Kemudian kita melakukan olahraga kecil-kecilan. Tidak perlu harus ke lapangan jauh, itu tidak perlu karena kita harus berangkat ke sekolah. Selanjutnya apa Raina? Setelah berolahraga? Gemar belajar. Gemar belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, Rames coba. Iya Bu. Biasanya makan bergizi Bu. Oke, sebelum melanjutkan materi hari ini, masih ingat materi minggu kemarin? Masih Bu. Apa itu?
Punarbawa. Berarti masih ingat ya apa artinya punarbawa? Reinkarnasi. Reinkarnasi itu apa? Wah, udah pinter-pinter semua. Ibu lanjutkan aja ke materi selanjutnya ya. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas catur warna. Kalian pernah dengar catur itu berapa? 4. Warna? Yo, bukan Magiku Hibiniu ya. Apa warna itu? Iya, betul, Saka. Profesi. Jadi catur warna dalam agama Hindu ada 4, yaitu yang pertama Brahmana, lalu Satria, lalu Waisya. Kemudian yang sebelah sana apa? Sudra. Ya, jadi Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Siapakah yang bisa disebut dengan Brahmana? Pemangku, terus rohaniawan, terus resi, terus Pinandita. Yang tahu lagi? Ya, terus? Iya, jadi orang-orang suci dan juga termasuk yang mengajarkan ilmu apa? Iya, betul. Jadi pemangku, pendeta, resi, dan termasuk apa tadi dia? Guru. Itu termasuk di dalam warna Brahmana. Lalu warna yang kedua apa? Ksatria. Siapakah yang bisa disebut dengan ksatria? Bangsawan terus raja. Iya, para raja itu. Kemudian yang termasuk apa yang ketiga? Waisya. Waisya apa saja? Terus? Usaha. Tani. Peternak. Terus? Ahli ekonomi. Pinter luar biasa ya, atas rumahnya. Lalu yang keempat. Sudra. Siapakah dia sudra? Sudra ya. Lalu? Iya, pekerja. Lalu? Pelayan jasa. Nah, Ibu sekarang ingin tahu swadharmanya. Swadharmanya jadi pekerjaannya, ya. Jadi kalau Brahmana tadi apa saja? Pendeta, pemangku dan sebagainya. Swadharmanya yang utama apa? Pekerjaannya yang utama apa? Ya, betul. Memimpin sembahyang. Terus apa lagi? Iya, betul Agas. Lalu? Iya, Agas. Kemudian yang kedua itu apa tadi kalian sebut? Raja kan ya. Yang ksatria itu seorang raja. TNI Polri. Nah, itu swadharmanya yang utama apa? Menjaga betul. Lalu? Nah, betul. Lalu yang ketiga? Waisya ya. Swadharma yang utama adalah lalu menyediakan. Iya, betul. Lalu yang keempat adalah sudra. Sudra itu yang bertugas membantu dari ketiga warna di atas. Iya, jadi sangat luar biasa jasanya, karena tanpa sudra ini tidak akan berjalan ini 3 warna di atas. Ya, jadi sangat
Iya, sangat membantu dan berguna sekali tenaganya untuk membantu ketiga warna di atas, iya, yaitu Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Itu harus dan membutuhkan bantuan dari kaum Sudra. Selesai sudah materi tentang catur warna. Ada yang ditanyakan? Ibu mau nanya. Oke, Prames. Ibu, gimana sih pandangan agama itu terhadap orang pemangku yang masuk golongan Brahmana, Ya. tapi juga melakukan usaha berdagang? Sementara berdagang menurut konsep catur warna itu kan termasuk ke golongan Waisya. Ya. Nah, itu pertanyaan dari Pramet bahwa bagaimana kalau seorang pemangku berdagang, padahal pemangku itu Brahmana dan berdagang itu Waisya. Barangkali ada yang bisa jawab mungkin? Oh iya, Komang bisa jawab, silahkan. Saya bukan golongan Brahmana karena sudah melalui proses kewilunan. Oke, betul. Jadi jawaban Komang sudah benar. Namun Ibu sedikit luruskan bahwa memang di zaman Kaliyuga ini warna itu tidak menjadi kaku. Jadi bisa satu orang menjalankan dua profesinya. Nah, bisa menjadi pedagang dan juga bisa menjadi pengampu. Itu di zaman Kaliyuga karena sudah tidak kaku seperti pada zaman dahulu. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup berarti atau sudah mulai lelah atau mengantuk? Kalau kita melaksanakan asesmen dan Ibu juga akan menagih nih pekerjaan yang kemarin Ibu kasih tugas di rumah. Tapi sekarang kita refresh dulu yuk, kita sedikit dulu. Udah pernah dengar tepuk 1, tepuk 2 gitu? Udah. Oh ya, oke. Yang kita melaksanakan gimana? Ibu cobain dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Ya, oke, berarti sudah semua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan. Oke, kemarin Ibu sudah memberikan tugas apa sudah dikerjakan? Oke, sekarang membentuk kelompok. Nanti kalian presentasikan kembali tugas yang kemarin. Jadi kalian sekarang kan sudah selesai bikinnya, kalian diskusikan siapa yang akan maju ke depan. Silakan kelompok masing-masing. Kelompok 1 siapa yang akan mewakili? Dari Raina Agus. Ya, oke, dari sini aja. Bilangnya. Satu apa dua orang kalau ini? Oh, satu orang aja, satu orang. Berdiri, cari diri. Baik. Nama, sebutkan nama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dari Nadia kelompok? Fitri dari kelompok 1. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian catur warna. Yang pertama ada Brahmana warna. Nah, Brahmana warna ini termasuk golongan Brahmana yang termasuk itu ada rohaniawan, cendekiawan, pendeta, guru, dan ahli bidang Ya. di ilmu pengetahuan baik yang suci maupun yang ilmiah. Lalu swadharma atau kewajiban golongan Brahmana itu adalah memimpin upacara keagamaan, menyebarkan ilmu pengetahuan, membimbing umat, dan memberikan pencerahan. Nah, terus sifat utama yang harus dimiliki golongan Brahmana, yang pertama ketenangan atau sama, pengendalian diri atau dhamma, kesucian, sauka, dan berpengetahuan juga bijaksana. Nah, contoh pekerjaan seorang Brahmana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seorang dosen filsafat agama yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti Weda dan mengajarkan nilai-nilai etika kepada mahasiswa. Lalu yang kedua, seorang pandita atau pendeta Hindu yang setiap hari memimpin ritual keagamaan, memberikan ceramah dharma, dan menjadi tempat konsultasi spiritual bagi umat. Luar biasa. Telah menjelaskan bagaimana seorang Brahmana, Swadharmana, dan semuanya. Nah, sekarang kita kelompok ke kelompok 2. Siapa yang mau presentasi kelompok 2? Adek Kristi Hayu yang cantik. Silakan.
termasuk masyarakat adalah pedagang, pengusaha, petani, peternak, dan ahli di bidang ekonomi. Kewajiban golongan Waisya adalah berusaha untuk mensejahterakan masyarakat di bidang materi, yaitu sandang, pangan, dan papan, serta menjaga stabilitas ekonomi dan produksi. Sifat utamanya yang perlu dimiliki oleh golongan ini adalah terampil dalam berbagi dan bertani, tekun dan mampu mengelola kekayaan. Contoh pekerjaan golongan Waisya dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang pemilik kedai kopi yang mengelola usahanya, menciptakan lapangan kerja dan memastikan semua kebutuhan masyarakat terpenuhi. Seorang petani yang menerapkan teknologi terbaru untuk meningkatkan hasil panen dan memasarkannya ke kota-kota besar. Dan yang terakhir yaitu seorang spesialis investasi yang bertugas mengelola aset klien dan memastikan perputaran modal dalam bisnis. Oke. Sekarang masih dua kelompok lagi. Kelompok 3 dan 4. Mana dulu nih? 3 apa 4? 3 dulu 3. Ya, siapa yang akan mempresentasikan, menjelaskan hasil karyanya yang cantik ini? Oke, ini dari kelompok 3. Ini lambang-lambangnya, coba dijelaskan sedikit ya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tania Mari Satyawati dari kelompok 3. Di sini saya bakal melihatin hasil mind mapping kelompok saya tentang catur warna. Jadi dalam mana itu logonya ini, Kesatria itu logonya ini, terus Waisya logonya ini, dan Sudar itu logonya ini. Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan. Siapa yang akan memancing? Yang ganteng apa yang cantik? Oh, yang ganteng, yang habis potong rambut. Namanya siapa? Dede Adian Mika. Silakan Dede Adian Mika. Dede, kasih dia Pak. Nah, silakan kasih dia biar semuanya pada lihat. Ya. Jadi ini adalah hasil karya kita bertiga ya, tentang catur warna. Di sini kita menambahkan ada memecahnya jadi Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Ini adalah gambar-gambar itu. Ini ada bagi-bagiannya. Wah, itu ada pohon apa itu Bude? Cakep banget. Ini adalah peranan-peranan dari Oh, empat gitu. catur warna itu. Baik, kalian semuanya hebat, pekerjaannya hebat. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa menyerap ilmu yang tadi Ibu sampaikan, materi yang tadi Ibu sampaikan, maka di akhir sesi ini Ibu akan memberikan kalian seperti biasa Ibu mau melihat seberapa kalian paham dengan materi catur warna ini. Ibu akan berikan kuisis ya. Baik. Ibu akan kasih kalian untuk mengerjakan kuisis. Ya, silahkan di-scan atau dimasukkan kodenya, sudah ada di depan. Sudah ada semuanya? Hebat. Ya udah, Ibu sekarang pencet mulai. Oke, silahkan, selamat mengerjakan. Ya, nanti yang juara 1, 2, 3 akan Ibu kasih sesuatu. Adalah Nilu Saka. Berdiri, coba mana Nilu Saka? Nilu Saka, yang kedua tadi siapa? Rena. Rena mana? Rena, maju. Yang ketiga? Ada, ya. Ibu punya sesuatu buat kalian bertiga. Yeay. Ibu punya sesuatu buat kalian bertiga nih ya. Ya. Wow, tahu aja saya lagi Ya, lapar, Bu. snack, ya, oke. Luar biasa, kalian tepuk tangan untuk kalian sungguh luar biasa aktif dan tugas-tugasnya juga menarik.
jaga kesehatan ya, dan kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Mari kita akhiri dengan salam Parama Santi dengan sikap pada asana. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Taruh lagi. Ya, silakan. Baik, mari kita akhiri dengan Parama Santi asana. Parama Santi ngawit. Om Santi Santi Santi.